iman, nikmat Islam dan nikmat Salawatiyah sehingga kita masih bisa bernapas sampai detik ini. Salawat seiring salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat tersebut kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin. Baik, selamat pagi kelas 4A, B, dan C. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, terjaga lahir dan batinnya, dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun sudah lama belajar di rumah ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan materi pendidikan agama dan budi pekerti pada bab 3. Bab 3 yaitu nomor 4. Bab 3. Materi bab 3 PAI yaitu tentang Asmaul Husna. Yang akan kita bahas hanya 3 saja. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebagaimana doa yang sudah Bapak share waktu di pertemuan pertama. Ya, ini doa kalau bisa kalian hafal. Ya, jadi setiap kali mau belajar baca doa itu. Sama-sama kita baca doa, kalian ikuti dengan baik. Ya, Bapak akan baca dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiqa'i wajhillahi wa qurbihi wa thawabi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia doa sebelum belajar. Dan Bapak harapkan sebelum belajar kalian terlebih dahulu berwudu dan lalu berdoa. Ya, itu tips agar mudah dalam mencerna ilmu. Oke, Bapak akan masuk ke materi. Ya. Materi pelajaran ketiga atau bab ketiga, pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu di buku paket halaman 29. Tentang memahami Asmaul Husna, hanya 3 yang akan kita bahas dari 99. Yang pertama yaitu Bapak tulis dulu. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya. 3. Yang pertama itu ada Yang pertama ada Al-Adlu. Al-Adlu. Yang kedua ada Al-Basir. Al-Basiru. Yang ketiga itu ada Al-Azim, ya. Al-Azim. Oke. 3 Asmaul Husna yang akan kita bahas dalam pendidikan agama dan budi pekerti, ya. Kalau 90 menit kita bahas kelamaan. Jadi kita cukup 3, Al-Adlu, Al-Basir, dan Al-Azim. Yang pertama yaitu di halaman 29 itu banyak terdapat gambar. Gambar-gambar ini semua itu menunjukkan dari 3 materi yang akan kita bahas. Ya, jadi tugasnya nanti. Tapi nanti ya, nanti. Bapak akan menjelaskan dulu. Yang pertama makna dari Al-Adlu. Ini Al-Basir dulu. Oke. Makna dari Al-Basir. Pertama akan kita bahas tentang Al-Basir. Al-Basir, ya. Yang pertama Al-Basir. Artinya apa Al-Basir? 3, 2, 1, good. Artinya adalah bahwa Allah itu maha melihat. Kalau Allah maha melihat, berarti Allah bisa memantau segala aktivitas seluruh makhluknya yang ada di bumi, baik yang kecil maupun yang besar.
baik yang panjang maupun yang pendek, baik yang nyata maupun yang gaib, tidak akan terlewatkan oleh mata Allah, oleh penglihatan Allah sedikit pun. Segala aktivitas manusia itu akan terdetek oleh Allah, karena Allah mempunyai al-basir, itu maha melihat. Ya. Kita akan menjelaskan secara buku, ya. Di buku kan bisa baca sendiri, tapi ini akan menjelaskan versi Bapak aja ya. Allah maha melihat atau al-basir dalam bahasa Arabnya. Gini, simple saja untuk memahami Allah maha melihat. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, kesalahan apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah melihat. Bapak nggak tahu apa yang kalian lakukan selama pandemi di rumah. Apakah kalian belajar atau tidak? Apakah kalian sholat atau tidak? Apakah kalian tetap mengaji atau tidak? Bapak nggak tahu. Tapi Allah maha tahu, karena Allah maha melihat. Bapak nggak tahu kita sekarang di rumah selama ini, tapi Allah melihat. Ya. Jadi jangan pernah kita sekali-sekali melupakan Allah dalam segala aktivitas kita, karena semuanya itu terlihat oleh Allah. Ibarat kalau zaman sekarang kan ada CCTV itu kan bisa untuk memantau aktivitas yang mungkin tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi nanti itu akan terdetek oleh CCTV apapun yang dilakukan. Ya, maka seperti di mall-mall atau seperti di tempat-tempat kantor atau di sekolah itu kan dipasang CCTV, tapi itu hanya sebatas hasil manusia. Kalau Allah itu yang maha besar CCTV-nya, nggak bisa kita ngelak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan, Bapak ingatkan, jangan pernah kalian melakukan segala aktivitas itu tanpa melibatkan Allah. Kalau kalian melupakan Allah dalam aktivitas kalian, hati-hati. Kecil apapun kejelekan kalian akan terlihat oleh Allah dan tercatat di amal keburukan. Sebaliknya, jika kita berbuat baik, sekecil apapun kalian berbuat baik, tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah akan tetap melihat dan Allah akan catat amal kebaikan itu. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Selebihnya kalian bisa baca di buku paket ya, di halaman 31 tentang Allah maha melihat, itu al-basir. Ya, di situ ada Quran surah Al-Hadid ayat 4 surah ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada tuh. Ya. Allah di mana saja. Allah di mana saja kamu berada akan melihat. Dan Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Ingat ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman hidup. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan dengan memahami al-basir ini kita akan lebih waspada, akan lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua itu tentang al-adl. Al-adl itu maknanya bahwa Allah itu maha adil. Ya. Allah maha adil. Gini, tentang Allah maha adil, seperti biasa kalian untuk teksnya kalian baca di buku paket ya, di halaman 32. Bapak akan menjelaskan secara singkat saja. Adil gini, kalau orang pengen sukses, nggak mungkin dia bermalas-malasan. Orang pengen pinter, nggak mungkin dia tidak belajar. Ya. Dan tidak mungkin orang yang malas belajar dia menjadi orang yang sukses. Adil nggak? Tidak. Karena hanya orang yang mau bekerja, orang yang mau belajar dengan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kesuksesan itu. Adil. Ya.
Kamu tiduran aja di rumah, terus kamu nggak belajar, pengen dapat ranking 1, nggak mungkin, mustahil, nggak adil. Jadi keadilan Allah itu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kamu ingin dapat ranking 1, ingin dapat juara, ya belajar. Pengen jadi orang sukses, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu adil. Ya. Ada dalam Quran, ini surah Al-An'am ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi itu adalah satu bukti firman yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha adil. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga yaitu Al-Azim. Al-Azim, makna Al-Azim yaitu Al-Azim maknanya itu Allah Maha Agung. Ya. Allah Maha Agung. Agung itu apa sih? Bukan agung itu apa ya? Agung itu besar. Ya. Agung, sangat baik. Allah Maha Agung. Maha Agung. Ya. Azim. Seperti kalau kita baca habis baca Quran itu kan Shadaqallahul Azim. Itu alim itu maknanya agung. Jadi bahwa menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah bukti keagungan Allah. Janji Allah sudah pasti. Peringatan Allah sudah pasti. Jadi Al-Azim ini menunjukkan yang harus kita ketahui bahwa Allah memiliki sifat Al-Azim, mengajarkan kepada kita untuk mengetahui bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungan Allah yang telah menciptakan dunia ini, yang telah menciptakan alam semesta ini. Berdirinya adanya langit tanpa tiang tidak roboh, perputaran bumi yang begitu cepat sehingga manusia tidak terjatuh, pergantian siang dan malam, adanya pergantian cuaca atau iklim, hujan dan tidak hujan, hujan dan keran. Itu semua atas keagungan Allah. Ya. Bisa nggak kalian? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa mengatur itu semua. Adanya malam dan siang, adanya hujan dan keran. Ya. Itu semua keagungan Allah yang perlu kita pahami. Ini nggak cuma sekedar kita melek mata, pagi-pagi kita melek, oh ini udah siang, terus kita malam tidur. Enggak, pahami itu semua. Ya. Kok bisa ada siang, bisa ada malam? Malam itu waktu ini kita beristirahat. Betapa baiknya Allah coba. Coba kalau seandainya Allah jadikan 24 jam itu siang terus kerja mulu, capek lah. Ya, makanya Allah jadikan siang, malam itu untuk beristirahat. Ya, siang itu untuk bekerja. Allah jadikan hujan itu sebagai rahmat. Kalau nggak ada hujan, panas terus, kering. Jangankan tanaman yang kering, bibit kalian juga kering kalau ada air mah. Itulah bukti keagungan Allah. 3 Asmaul Husna yang kita bahas dalam materi PAI di bab 3. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi lebih baik setelah membaca 3 Asmaul Husna ini. Dan kalian perhatikan segala sisi aktivitas kita di rumah ataupun di sekolah pun dimanapun kita berada. Yang terpenting pesan Bapak adalah setiap segala aktivitas yang kalian lakukan libatkan Allah dalam hal apapun. Ya. Jangan pernah kalian melupakan dalam aktivitas. Karena kalau kita melakukan suatu kebaikan melibatkan Allah, insya Allah ada nilai plusnya dari Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa kita melibatkan Allah, tanpa kita niat kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, nggak ada hasil apa-apa. Apalagi jangan sampai kalau kita berbuat keburukan atau kejelekan atau kejahatan, lanjut. Mungkin cukup sekian. Hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau kurang paham atau kecepatan
kecepatan penjelasannya, kalian bisa back replay ulang, oke? Ya. Jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini. Sekali lagi sebelumnya Bapak mohon maaf karena sebelumnya itu di minggu-minggu yang lalu Bapak tidak memberikan materi, dan baru kali ini mudah-mudahan tetap kita menjalin belajar mengajar dengan baik walaupun dalam keadaan jauh, ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja walaupun kita di tempat yang berbeda. Ya, kalian di alam sana, Bapak di alam sini. Ya, kalian di alam baik, Bapak di alam nyata. Mudah-mudahan kita tetap menjadi yang baik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.